Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida dari kelas 12 IPA 2. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas sejarah, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi demokrasi terpimpin. Yang pertama, dilihat dari perkembangan politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan nasional. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret atau tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau biasa disebut dengan UUDS. Yang ketiga yaitu pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan satuan-satuan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau biasa disebut dengan DPAS. Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Bentuk penyimpangannya antara lain: 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. Seharusnya MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau biasa disebut dengan Dwi Kora. Isinya adalah 1. Perkuat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi pemberontakan hebat yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap para jenderal besar Indonesia. Peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, kelompok militer di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan memasukkan jenazah mereka ini ke dalam sumur tua di dalam Lubang Buaya, Jakarta. Berikut perwira TNI AD yang menjadi korban keganasan ini. 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal R. Suprapto. 3. Mayor Jenderal MT Haryono. 4. Mayor Jenderal S. Parman. 5. Brigjen DI Panjaitan. 6. Brigjen Sutoyo Siswodiharjo. 7. Letu Pierre Andreas Tendean. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.